Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini, untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menolong, yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 25 April 2021, kita akan belajar dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Judulnya adalah Kita dan Batu Kilangan. Kita dan Batu Kilangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengenai benda ini mungkin kita sering mendengar pengkhotbah, sering menyampaikan, hamba-hamba Tuhan sering berkhotbah mengenai batu kilangan. Tapi mungkin kita belum mempelajari lebih dalam apa sebenarnya batu kilangan itu. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Bilangan 11 ayat yang ke-8. Demikian. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata batu kilangan di dalam bahasa Ibrani itu reheh ya. Itu artinya secara literal itu melumat atau juga bisa diartikan batu gilingan. Di dalam bahasa Yunaninya adalah mulos. Itu artinya juga penggiling. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, batu kilangan adalah gilingan orang Ibrani atau juga orang-orang dari bangsa-bangsa dunia timur pada saat itu. Batu kilangan terbuat dari batu, namanya juga batu kilangannya, terbuat dari batu berbentuk bulat. Diameternya atau garis tengahnya itu 18 inci. Ada dua susun batu ya. Jadi batu kilangan itu berbentuk bulat, itu ada dua. Yang satu ditumpukkan ke yang lain. Itu diameternya 18 inci. Jadi ya cukup besar ya, cukup besar. Ada dua susun. Jadi satu di bawah, satu di atas. Nah, bagian bawah ini fungsinya untuk menggiling. Nah, sedangkan bagian atas itu bisa diputar-putar. Jadi itu ditaruh kayu. Jadi ada lubangnya di batu bagian atas, lalu ditaruh kayu, lalu bisa diputar-putar. Nah, supaya yang bawah ini bisa menggiling ya, biji gandum atau jeleh gitu ya. Itu namanya batu kilangan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Matius 24 ayat 41, di sana dijelaskan ada batu kilangan yang penggunaannya oleh dua orang perempuan. Ya, kemungkinan ini batu kilangan yang besar ya, oleh dua orang berhadap-hadapan. Kemudian kalau kita belajar Matius 18 ayat 6, ada batu kilangan yang besar yang biasanya itu ya di situ memang tidak disebutkan, tetapi biasanya itu diikatkan di leher keledai. Di leher keledai, lalu kemudian keledai itu diputar. Jadi bukan manusia yang mengerjakan, tetapi keledai. Batu kilangan yang besar.
Kalau Bapak Ibu membaca Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-53, di situ batu kilangan malah dijadikan senjata, dijatuhkan ke kepala musuh. Ya, kita bayangkan kalau batu kilangan dijatuhkan ke kepala musuh atau ke badan saja itu udah remuk ya. Kepala bisa hancur, bisa pecah. Kali ini kita akan belajar dua hal, ya, dua ayat yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan membaca di Ulangan pasal 24 ayat 6. Ulangan pasal 24 ayat 6. Demikian. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gade, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gade. Di situ dijelaskan, ya jangan diambil, itu artinya bahwa sesungguhnya di setiap rumah tangga ada batu kilangan. Itu pada umumnya di dunia timur, baik orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, ataupun bangsa-bangsa lain di dunia timur, itu setiap rumah tangga ada batu kilangan. Nah, bagi orang miskin, ini maknanya ya, kita lihat tadi, bagi orang miskin, ini merupakan benda yang sangat berharga. Batu kilangan itu merupakan benda yang sangat berharga. Oleh sebab itu, batu kilangan bisa dijadikan barang gadaian. Tetapi bagi orang miskin, janganlah ya. Janganlah. Itu dikatakan di situ, jangan ambil batu kilangan. Khususnya yang bagian atas yang diputar-putar tadi, itu jangan diambil. Jangan. Untuk jadi gadai, jangan. Itu sama saja menggadaikan nyawa. Kalau dikatakan di situ, itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Artinya bahwa batu kilangan ini merupakan benda yang sangat berharga. Ya, mereka mempunyai biji jelai sedikit atau banyak, itu mereka giling kan dengan batu kilangan. Dan kemudian dijadikan, kan jadi tepung, kemudian jadikan roti dan untuk makan mereka. Jadi benda ini, batu kilangan, itu merupakan benda yang sangat berharga. Khususnya bagi orang miskin, tidak punya. Mungkin dia punya pinjaman atau ya semacam itu. Lalu orang kaya ini mau ngambil batu kilangan yang bagian atas khususnya. Tapi itu dilarang. Karena itu penting, kebutuhan. Jadi kalau batu kilangan cuma bawah itu gimana ya? Yang atas diambil cuma bawah kan tidak bisa fungsi apa-apa. Ya, adanya penggilingan itu karena ada dua. Jadi yang atas kalau diambil sudah tidak berfungsi apa-apa. Sama saja di sini dikatakan mengambil nyawa orang sebagai gadai itu kejam. Kejam. Jadi perintah ini disampaikan supaya tidak dilanggar. Jangan melakukan hal itu. Mengambil batu kilangan atas sebagai gadai. Sama saja dengan mengambil nyawa orang sebagai gadai. Jadi kekejaman itu. Di hadapan Tuhan merupakan kekejaman. Jadi intinya harus bijak terhadap orang miskin. Jangan bertindak semena-mena. Itu pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua kita akan lihat dari perjanjian baru. Matius pasal 18 ayat 6. Matius pasal 18 ayat 6. Demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Batu kilangan diikatkan ke sesuatu. Saya sebutkan tadi itu biasanya akan keledai. Ya, keledai. Maka di sini ya dianalogikan kemudian diikatkan ke orang gitu. Itu karena biasanya batu kilangan itu diikatkan ke keledai. Ini berarti batu kilangan yang besar. Batu kilangan yang besar. Menarik. Menarik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sini ternyata ada penyesatan.
ada penyesatan. Ya, penyesatan walaupun ini merupakan larangan, tetapi berarti di dunia saat itu ada penyesatan. Penyesatan disebutkan di sini anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kan polos. Jadi diajari apa saja ya terima begitu ya. Terima, masih terbuka lebar itu pikirannya. Kita mencekoi dengan ajaran-ajaran apa saja itu ya masuk itu, masuk. Nah, kalau ajaran yang disampaikan itu adalah ajaran sesat, berarti dia menyesatkan. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Maka hukuman dari penyesat itu adalah diikatkan batu kilangan di leher. Lalu dicemplungkan ke laut. Ini artinya kan kematian. Batu kilangan yang kecil aja kalau diikatkan di leher lalu dicemplungkan ke laut tidak bisa apa-apa. Masuk terus gitu ya. Apalagi ini yang besar, udah pasti masuk ke dalam laut dan itu berarti kematian. Artinya bahwa penyesatan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dengan mempelajari batu kilangan itu kita bisa mendapatkan pelajaran penting di dalam kehidupan kita berdasarkan khususnya 2 ayat yang sudah kita pelajari itu. Yang pertama, seharusnya kita memperhatikan seksama kehidupan orang lain. Khususnya adalah mereka yang tidak punya. Tidak punya. Ya, jangan semena-mena terhadap orang yang tidak punya. Ya, saya kalau perhatikan itu, ya mungkin di kehidupan nyata atau di televisi begitu ya. Melihat tindakan yang semena-mena orang terhadap orang tidak punya, kesel banget gitu ya, kesel banget ya. Ya, itu muncul, langsung aja muncul rasanya kesel banget, seenak-enaknya begitu ya. Orang tidak punya diperlakukan dengan kasar, semena-mena. Sebagai orang percaya kita harus memperhatikan sesama, terutama orang-orang yang tidak punya. Itu ya perintah yang seharusnya menjadi satu bagian dalam hidup kita. Seharusnya itu. Itu harus muncul dalam kehidupan kita ketika kita melihat sesama yang dalam keadaan tidak punya. Jangankan bertindak semena-mena, malah kita disuruh untuk memberi. Orang percaya Anda dan saya itu harus melihat itu sebagai bentuk perintah yang menjadi bagian hidup kita. Tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Banyak orang di sekitar Anda dan saya yang tidak punya. Mereka yang memerlukan perhatian kita. Kalau ada, kenapa tidak? Kalau kita punya, kenapa tidak untuk memberi mereka? Kalau Tuhan berkati kita berlebih, kenapa kita tidak bagi? Perhatikanlah sesama, terutama orang-orang yang tidak punya. Jangan bertindak semena-mena. Karena batu kilangan yang atas itu pun tidak boleh diambil. Karena itu mengambil nyawa orang. Itu berarti kita juga jangan bertindak semena-mena kepada orang yang tidak punya. Beri perhatian, kalau ada lebih, berikan kepada mereka. Yang kedua, berkaitan dengan penyesatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Tuhan begitu membenci penyesatan, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nanti batu kilangan ditaruh di leher kita, cemplungkan ke laut. Berarti kematian. Karena Tuhan begitu membenci penyesatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Saya, ya bukan apa-apa ya, tetapi saya orang yang suka belajar firman Tuhan begitu. Apalagi kalau mau menyampaikan begitu ya. Rasanya takut. Jangan-jangan nanti menyesatkan gitu. Rasanya takut. Tapi karena saya sudah belajar dan berserah kepada Roh Kudus,
saya yakinlah saya serahkan kepada Tuhan sendiri. Ya kalau salah biarkan di kemudian hari saya ditegur karena salah mengajarkan. Tetapi tidak ada maksud apa-apa berkaitan dengan penyesatan. Jadi ada rasa takut sebetulnya untuk mengajar. Tapi saya berusaha belajar sebaik mungkin, sebisa mungkin dengan pertolongan Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, baik para pengajar kekristenan, para pengajar Alkitab, guru-guru Kristen, atau bahkan hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, romo, pastor, siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan. Belajarlah, belajarlah, jangan malas belajar, supaya tidak menyesatkan. Belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau sudah belajar, ya yakin, sampaikan saja. Jangan Anda tidak belajar dan berani menyampaikan firman Tuhan. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai batu kilangan diikatkan di leher Anda dan dicemplungkan ke laut karena menyesatkan. Dengan demikian, ketika kita belajar batu kilangan, kita diingatkan jangan menyesatkan. Siapapun orangnya, jangan disesatkan. Jangan kita menyesatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, memang ini keras. Memang ini keras. Kita disuruh memperhatikan orang lain, khususnya yang tidak punya. Lalu kita dilarang untuk menyesatkan karena hukumannya kematian. Tetapi itu baik bagi Anda dan saya. Supaya sebagai orang percaya, kita mau belajar firman Tuhan dan dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik bagi orang-orang lain. Sekali lagi, kita dan batu kilangan. Artinya kita perhatikan orang yang tidak punya dan jangan menyesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kami bersyukur Roh Kudus sudah menolong kami untuk mengertinya. Kiranya Roh Kudus juga menolong kami untuk menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.